Sejumlah pasangan bukan suami istri dan pengguna sabu terjaring razia. Polisi Tulang Bawang terus mengusut pelaku pembuang bayi. Selamat sore pemirsa, senang sekali kembali menjumpai Anda melalui program Informasi Hukum dan Kriminal Cekal. Pemirsa, selain dua informasi tadi, kami juga akan mengetengahkan berita kriminal lainnya. Dan pemirsa, kita awali Cekal sore ini dengan informasi polisi merazia pasangan bukan suami istri yang mesum dan pengguna sabu. Saya Diandra Kembang, inilah Cekal selengkapnya. Kita buka informasi petang ini dari Bandar Lampung, pemirsa. Kepolisian Tanjung Karang Barat merazia sejumlah penginapan dan hotel melati di Bandar Lampung. Petugas menemukan sejumlah pasangan mesum dan narkoba. 8 orang yang terjaring razia, 2 diantaranya kedapatan sedang mengkonsumsi sabu-sabu. Pada razia ini, polisi menggeledah setiap kamar hotel melati di kawasan Jalan Imam Bonjol, Kemiling. Di hotel ini petugas mengamankan 4 pasangan mesum yang rata-rata masih di bawah umur. Polisi juga mengamankan sepasang muda-mudi yang mengkonsumsi sabu. Dari dalam kamar hotel yang disewa pasangan YG dan DA, polisi mendapati bong alat hisap untuk mengkonsumsi sabu. Pasangan muda-mudi ini tidak dapat menyangkal. Mereka mengakui baru saja mengkonsumsi zat adiktif ini. Polisi kemudian menggelandang keempat pasangan yang terjaring razia ke Mapolsek Tanjung Karang Barat. Mereka akan didata dan diperiksa untuk mengetahui asal-usul sabu. Razia ini digelar untuk mencegah tindakan warga yang menyalahi aturan menjelang bulan Ramadan. Tidak saja pasangan mesum, target operasi juga meliputi pemberantasan narkoba, senjata tajam, dan aksi curanmor. Baik, rekan-rekan, malam ini kita melaksanakan kegiatan antisipasi menghadapi bulan suci Ramadan, ya, bulan puasa. Kita laksanakan razia di salah satu tempat kos-kosan yang diduga tempat sering berkumpulnya pasangan muda-mudi yang bukan suami istri, kemudian diduga tempat istirahat bagi para pelaku, dan kemudian antisipasi terhadap banyaknya pelarian ataupun penculikan anak-anak di bawah umur. Hasilnya kita dapatkan pada malam ini 3 pasang muda-mudi dan 1 pasang muda-mudi terdapat barang bukti berupa 1 pirek. Kini polisi sedang memeriksa apakah lokasi terjaringnya pasangan mesum merupakan bagian dari prostitusi terselubung. Keempat pasangan yang terjaring razia diperiksa lebih lanjut di Mapolsek Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Untuk pasangan YG dan DA yang positif mengkonsumsi narkoba, polisi memeriksa mereka dengan berkas kasus yang berbeda. Andres Avandi, MNC Media, Bandar Lampung. Kita ke Lampung Utara, pemirsa. Polisi Lampung Utara menangkap belasan pengguna dan pengedar narkoba di sejumlah lokasi. Mereka terjaring dari razia anti narkoba atau antik yang digelar selama 2 pekan terakhir. Dari para tersangka, polisi menyita berbagai jenis narkoba. Delapan belas tersangka pengguna dan pengedar narkoba ini ditahan di Mapolres Lampung Utara. Mereka terjaring razia anti narkoba atau antik yang digelar polisi selama 2 pekan terakhir. Hampir seluruh tersangka yang ditangkap polisi merupakan wajah-wajah lama pada kasus narkoba. Mereka sudah beberapa kali ditangkap karena menggunakan dan mengedarkan narkoba. Selain menahan 18 tersangka, polisi menyita lebih dari 50 gram sabu, 2 butir ekstasi, dan lebih dari 20 gram ganja. Barang-barang terlarang ini didapatkan dari tersangka yang terjaring razia. Hasil dari operasi antik yang dilaksanakan dari tanggal 27 April sampai dengan tanggal 10 Mei. Jadi kita berhasil ungkap kasus sebanyak 16 LP dengan 18 tersangka. Jadi untuk satu kasus yang lumayan besar, yaitu untuk TO kami sendiri dari Sat Narkoba sebanyak 45 gram sabu. Polisi akan terus mengencarkan razia, khususnya menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Razia ini bertujuan untuk menjaga ketenangan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa. Haryadi HK, MNC Media, Lampung Utara.
Ya, sementara itu dari Pringsewu, pemirsa, polisi merazia aksi balapan liar di kawasan kompleks kantor Pemda Pringsewu. Dalam razia tersebut, polisi membubarkan para remaja yang hendak melakukan balapan liar. Petugas juga menjaring pasangan muda-mudi yang kedapatan mesum di sebuah gubuk tidak jauh dari kantor Pemda. Patroli yang dipimpin Kanit Bimas Polsek Gadingrejo, Ibda Riyadi ini dilakukan sebagai bagian dari operasi menjelang Ramadan. Patroli kali ini membubarkan ratusan remaja yang akan melakukan balapan liar. Pada operasi kali ini, polisi membubarkan sekelompok remaja yang balapan liar di kawasan kompleks Pemkab Pringsewu. Selama ini pada bulan Ramadan, kalangan remaja biasanya melakukan balapan liar di kawasan kompleks Pemkab. Selain membubarkan balapan liar, polisi juga mendapati laporan warga yang berhasil menangkap basah sepasang muda-mudi yang mesum di sebuah gubuk tidak jauh dari perkantoran Pemkab Pringsewu. Gadis remaja yang diamankan sedang mesum berinisial DI, sementara teman prianya melarikan diri dengan sepeda motor. Polisi membawa DI ke Polsek Gadingrejo untuk menjalani pemeriksaan. Petugas juga memanggil orang tua gadis ini. Penangkapan DI dan pasangannya bermula ketika warga melihat gubuk goyang-goyang. Setelah didekati, warga menemukan sepasang remaja sedang berbuat mesum. Warga lalu membawa pelaku ke pos polisi. Nah, kegiatan malam ini satu, mencegah terjadinya adanya balapan liar di Pemda. Memang sering tiap malam minggu itu balapan liar banyak di sini. Bisa masuk aja tadi. Motor udah kabur semua, udah cabut. Itu ada ribuan motor kadang-kadang. Sampai di sini ada laporan informasi ada perbuatan mesum. Operasi ini dilakukan Polsek Gadingrejo untuk mencegah tindakan kriminal dan balapan liar menjelang Ramadan. Indra Siregar, MNC Media, Pringsewu. Pemirsa, kepolisian Tulang Bawang terus mengusut pelaku pembuang bayi. Saksikan informasinya saat lagi. Pemirsa, kepolisian Tulang Bawang masih mengusut kasus penemuan bayi di Gunung Agung, Tulang Bawang Barat. Petugas berupaya untuk menemukan pelaku pembuang bayi merah tersebut. Saat ini bayi tersebut diserahkan ke Rumah Sakit Umum Daerah. Bayi mungil ini diketemukan oleh warga di Kampung Sumberjaya, Kecamatan Gunung Agung, Tulang Bawang Barat. Bayi merah ini diduga belum lama dilahirkan, sehingga nyawanya masih terselamatkan. Warga membawa bayi malang ini ke Puskesmas Gunung Agung, Tulang Bawang Barat. Setelah mendapatkan perawatan medis, kondisi bayi laki-laki ini dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang. Kondisinya berangsur-angsur membaik. Penemuan bayi bermula ketika Sukardi, warga Kampung Sumberjaya, mendengar suara tangisan orok pada pagi hari. Ketika ditelusuri, ia menemukan bayi ini di pojokan halaman rumahnya. Saat diketemukan, bayi terbungkus kain coklat dengan ari-ari yang masih menempel. Setelah berkoordinasi dengan pamong desa, warga melarikan bayi malang ini ke Puskesmas Gunung Agung untuk mendapatkan penanganan medis. Setelah mendapatkan perawatan, kondisi bayi berangsur normal. Petugas puskesmas menduga bayi ini dibuang pada sekitar 4 jam setelah dilahirkan. Bayi mampu bertahan hidup karena ari-ari masih menempel. Nah, ini kan kita kasusnya seperti ini ya, terpaksa kita lakukan secara lagi. Ya, sejauh ini kondisi sudah stabil. Hanya saja kita berjaga-jaga. Artinya tadi saya sebutkan bahwa terus yang sifatnya patologis itu yang harus kita pantau dulu. Nah, sejauh ini sudah stabilnya jantungnya semuanya dan juga organ vital semuanya dalam kondisi yang baik. Bahwa telah ditemukan bayi di halaman rumahnya, kemudian kami cek TKP, dan kemudian setelah dicek TKP ternyata benar, dan kita langsung menghubungi puskesmas untuk dilakukan perawatan. Saat ini kira-kira sudah ada pandangan belum siapa pelaku orang tuanya? Untuk saat ini masih tetap kita selidikin, tetap kita cari tahu, kita cari informasi. Kalaupun ada masyarakat mungkin yang mengetahui, ya bisa informasikan ke kami. Setelah kondisinya normal, bayi diserahkan ke Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang. Sementara itu, petugas kepolisian masih mendalami kasus ini. Polisi mencari informasi kepada warga untuk melacak sang pembuang bayi. Supriyadi, MNC Media, Tulang Bawang. Kerjasama adik dan kakak kandung dalam kejahatan kembali terjadi. Kali ini seorang gadis ABG dan kakaknya terlibat dalam pencurian motor. Selain kakak beradik, polisi juga meringkus satu tersangka lain.
Sama cowok itu sudah di kos-kosan itu memang kamu yang bawa ya? 3 tersangka pencurian motor ini adalah DP, gadis yang masih berusia 16 tahun bersama kakaknya UM 18 tahun dan Evin 20 tahun. Mereka ditangkap di tempat dan waktu berbeda. DP merupakan otak dari pencurian tersebut. Dalam aksinya, DP semula berkenalan dengan Joni, kemudian ia mengajak bermain ke tempat kos Cantika di kawasan Gotong Royong, Tanjung Karang Pusat. Kemudian teman Joni bernama Bambang menitipkan motornya di tempat kos itu. Melihat motor yang ditinggal sang pemilik, DP kemudian menelpon kakaknya, UM, untuk mengambil motor tersebut. Agar tidak dicurigai oleh Joni, DP mengajak teman yang baru dikenal 1 bulan itu masuk ke dalam kamar. Tidak lama kemudian, UM dan Evin datang ke lokasi dan mencuri motor tersebut. Kepada polisi, DP mengaku sengaja menjebak teman korbannya supaya mau menerima titipan motor Joni. Uang hasil penjualan motor dibagi 3 dan untuk membayar sewa kos. Nelpon Umar, terus diajak ke kos. Tapi kamu udah direncanakan tuh ada dia bawa motor, terus motornya akan diambil gitu ya? Iya, maksudnya ini Umar, tapi kamu yang mancing cowoknya. Tuh kamu ya. Ya udah gitu. Untuk apa tadi uangnya? Umar yang bayarin kosan. Hasil pemeriksaan 3 tersangka mempunyai peran yang berbeda. DP bertugas mencari sasaran, sedangkan kakaknya UM dan Evin bertugas mengeksekusi. Umar, jadi tersangka nih berada di tempat kos. Jadi cewek tadi, ya maksudnya apa namanya, mengenal korban, diajak apa namanya tidur ya. Dia tidur kencan di tempat kos. Selesai itu, ini sebenarnya sudah direncanakan. Langsung yang 2 tadi itu, ya, yang 2 orang tadi itu langsung apa namanya mengutak-atik kendaraan dengan membuka kabel, langsung membawa kabur untuk dijual. Meski para tersangka mengaku baru sekali melakukan pencurian, polisi terus melakukan pendalaman. Sebab melihat dari modusnya tidak menutup kemungkinan pelaku sudah sering mencuri. Ruslan AS MNC Media, Bandar Lampung. Ke Lampung Selatan, pemirsa, kepolisian Lampung Selatan menggerebek sebuah rumah bandar judi togel online. Dari dalam rumah ini, polisi mengamankan 1 orang yang diduga sebagai bandar judi togel, beserta dengan barang bukti perlengkapan untuk bertransaksi judi togel via online. Tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Togel apa ini? Hongkong ya? Ini lagi apa nih sekarang ini? Lagi ngerekam ya? Tersangka SS, 22 tahun, tidak berkutik saat polisi menggerebek rumahnya di Kampung Merak Batin, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. SS sudah lama menjadi incaran polisi lantaran nekat menjadi bandar judi togel via online. Dari dalam rumah pelaku, polisi mendapati SS tengah melakukan pemasangan nomor togel milik pemasangnya. Polisi kemudian membawa SS ke Polsek Natar guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Di hadapan penyidik, bapak dari 2 anak ini mengaku menjalani bisnis haramnya tersebut sejak 5 bulan terakhir. SS juga mengaku nekat menjadi bandar judi online lantaran hobi memasang dan bermain nomor judi togel. Setiap kali pembukaan berapa banyak? Itu paling 150. 150. Anak buah kita berapa banyak? 7. 7 orang. Setiap anak buah setor berapa? Sekitar 300 sampai 400 ribu. 1 anak buah. Jadi kalau 7 bisa 3 juta. Ya sekitar 3 juta, makanya bisa 150 ribu. Udah berapa lama? Berjalan 5 bulan. 5 bulan. Kenapa usaha togel? Di samping hobi main, Pak. Hobi main juga. Jadi situ masang juga? Iya. Dalam sehari membuka judi togel online, SS mengaku mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000. Selain itu, SS juga memiliki 7 orang anak buah yang bertugas mencari pemasang judi togel yang tersebar di sejumlah wilayah di Natar dan Bandar Lampung. Kapolsek Natar Kompol Eko Nugroho menyatakan SS ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat terkait kembali maraknya perjudian nomor togel di wilayah Natar, Lampung Selatan. Dan barang bukti yang ada dan BPP yang ada bahwa tersangka ini masuk dalam bandar yang sudah dilaksanakan kurang lebih 5 bulan
dengan omset itu bisa 3-4 juta per hari. Itu dia laksanakan dengan sistem utang kepercayaan. Begitu ada yang tembus nanti diberikan, begitu yang tidak, yang sudah memasang melalui SMS ke bandar ini tetap membayar. Ada kaki-kakinya kurang lebih berdasarkan keterangan dari tersangka 7 orang. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 unit laptop dan 2 unit modem internet, 2 buah buku rekapan nomor togel. Polisi juga menyita 3 kertas bukti transaksi transfer bank, 1 kartu ATM bank swasta, 2 unit kalkulator, 1 buah buku mimpi nomor togel, serta uang tunai sebesar Rp60.000. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka SS mendekam di sel tahanan Mapolsek Natar, Lampung Selatan. Tersangka dijerat dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Andres Avandi, MNC Media, Lampung Selatan. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan informasi kepolisian menangkap pemuda berprofesi debt collector. Informasi selengkapnya selepas pariwara. Anda kembali bersama Cekal, pemirsa. Aparat kepolisian menangkap pemuda yang berprofesi sebagai seorang debt collector. Pemuda berusia 23 tahun ini ditangkap setelah mencuri sebuah kamera di studio foto di Bandar Lampung. Pemuda itu kini meringkus di balik jeruji besi Mapolsek Tanjung Karang Barat. Berakhir sudah petualangan AS setelah tim khusus anti bandi 308 Polsek Tanjung Karang Barat meringkus pencuri ini di kawasan Natar, Lampung Selatan. Kepada polisi, pemuda ini mengaku telah beberapa kali mencuri kamera, namun baru kali ini tertangkap. Pemuda asal Karanganyar, Jatimulyo, Lampung Selatan ini dalam aksinya menggunakan modus berpura-pura menanyakan biaya untuk foto pernikahan. Selain itu, ia selalu memantau toko-toko. Begitu pemilik lengah, saat itulah waktu yang tepat untuk mencuri kamera. Miling, sebelumnya kamu pernah mencuri juga? Belum ya? Ngomong yang keras aja. Ngomong aja berapa? Yang kuat. Ya sama kamu. Berapa TKP? 3 TKP. Di mana? Minjam, teman itu. Kamu tarifnya berapa gitu? Buat apa? Buat beli susu ya? Susu. Pakai ya? HP, Pak. Yang di Kemiling 2 kali itu HP? Oh, ini upload di sini ya? Foto apa? Foto biasa aja, Pak. Selain terlibat pencurian kamera, tersangka juga pernah mencuri motor dan HP. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap adanya pencurian lain yang dilakukan tersangka. BB yang diamankan berupa 1 buah kamera Nikon jenis D3 300, jadi 3.300. Pengakuan dari si tersangka sendiri bahwa si tersangka pernah melakukan TKP sebelumnya, yaitu 1 TKP curanmor di daerah Bedaton dan 1 handphone ya. Jadi maling handphone di daerah Kemiling, tepatnya di Terminal Kemiling, di salah satu ruko, di salah satu warung di situ. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini AS harus meringkuk dalam sel Mapolsek Tanjung Karang Barat. Tersangka terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Ruslan, AS, MNC Media, Bandar Lampung. Sejumlah warga Bandar Lampung mengamankan tas berisi sejumlah paket besar ganja yang ditinggalkan penumpang bis asal Aceh. Tas berisi puluhan kilogram daun ganja kering ini ditinggalkan begitu saja oleh penumpang yang turun dari bis di dekat flyover W. Halim, Bandar Lampung. Pemilik tas tersebut melarikan diri karena ketahuan oleh awak bus. Lari, mau dipegang itu. Barangnya ditinggal, makanya kita orang curiga. Pegang orangnya pegang. Warga mengamankan tas berisi puluhan paket besar ganja ini setelah mengejar salah seorang penumpang bis lintas provinsi jurusan Aceh Pulau Jawa. Mengetahui dikejar oleh warga, penumpang tersebut melarikan diri, sementara tas berisi ganja ditinggalkan begitu saja. Pelaku yang ketakutan ditangkap oleh warga langsung kabur dengan seseorang yang telah menunggu di lokasi dengan sepeda motor. Sebelumnya warga diberitahu kernet bis, penumpang yang turun membawa tas berisikan ganja. Ceritanya gini,
Ada bis turun. Dari mana bis itu? Dari arah Raja Basah. Bis apa bang? Tahu nggak kita? Bis PM Jok apa? PM Jo. Itu dari Aceh apa dari Medan? Dari Medan. Dari Medan ya. Nah, terus? Ya itu sepeda bilang. Sepeda bilang ini bawa ganja. Pak ini bawa ganja Pak, tolong dipegang. Nah habis itu aku bisa pegang. Dari itu turun di situ saya angkat nggak kuat juga. Lari. Orangnya lari. Berapa orang? Berapa orang orangnya? Satu orang cuman ada yang tunggu motor beat. Warga kemudian menghubungi aparat kepolisian guna mengamankan tas berisi ganja tersebut. Polisi yang tiba di lokasi langsung membawa barang bukti tersebut ke Mapolsek Sukarame, Bandar Lampung untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara kami timbang ada lebih kurang 20 kg. Tindak lanjutnya seperti apa Pak Kapolsek? Mendapat informasi seperti ini, kita di lapangan anggota sedang mengembangkan, mencari identitas yang membawa kendaraan motor yang disampaikan dari saksi di lapangan, ciri-ciri kendaraan. Kita masih mencari, berupaya di backup juga dari pihak Polres untuk menemukan penumpang yang membawa ganja. Kasus ini kini ditangani Kepolisian Sektor Sukarame, Bandar Lampung. Polisi masih melakukan pengembangan dan mencari tahu identitas pembawa ganja yang kabur. Andres Avandi, MNC Media, Bandar Lampung. Sementara itu dari Lampung Tengah, pemirsa, kepolisian menggerebek bandar sabu di Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menyita 1 paket sabu siap jual, timbangan digital, dan alat hisap. Dan pemirsa, tayangan ini sekaligus mengakhiri Cekal episode sore hari ini. Saya Dian Rakembang, mewakili seluruh kru yang bertugas, undur diri. Tetaplah waspada dan jangan pernah beri kesempatan pada kejahatan. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum. Entah sedang mimpi apa Wayang Bambang saat itu. Sedang asik lelap tertidur, pria berumur 34 tahun ini digerebek polisi. Di rumah tersangka, polisi menyita sejumlah bukti seperti 1 paket sabu siap jual, timbangan digital, dan alat hisap sabu atau bong. Penggerebekan ini dilakukan polisi setelah mendapatkan laporan masyarakat. Masyarakat sangat resah dengan peredaran narkoba yang merusak anak-anak di wilayah Kecamatan Rumbia. Berdasarkan informasi dari masyarakat Rumbia, bahwasanya ada seorang bandar sabu di wilayahnya di daerah desa Basuki, jadi atas nama Iwan Bambang. Atas informasi tersebut, kami dan tim berangkat ke Rumbia dan melakukan penangkapan. Ternyata yang bersangkutan dalam keadaan posisi sedang tidur dan dibangunkan petugas, sehingga langsung proaktif dan menunjukkan di mana posisi barang bukti yang kita cari. Nah, barang bukti apa aja Pak ini? Barang bukti yang didapat yaitu 1 buah timbangan digital dan ada plastik berisikan narkoba, habis itu gunting, alat hisap, dan 1 buah dompet hitam yang diperkirakan tempat yang bersangkutan menyimpan barang haram tersebut. Nah, pasal yang kita terapkan Pak? Pasal yang kita terapkan 112 ayat 1 dan 114 ayat 1 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun. Usai digerebek, pelaku langsung digelandang ke Mapolres Lampung Tengah untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun. Roy Emperleoli, MNC Media, Lampung Tengah.